Yo, welcome back to Shoepedia. Akhirnya di Shoepedia kali ini gue sendirian lagi. Setelah di video Shoepedia sebelumnya gue ditemenin sama Dimas, dimana di video itu mungkin sekitar 15 menit gue nggak ngapa-ngapain, cuman bisa ngangguk dikasih ilmu tentang sepatu kulit sama si Dimas itu. Dimana di video Shoepedia kali ini gue bakalan masih ngebahas tentang sepatu kulit, karena seperti di video Detective Shoe yang tayang sebelum video ini, itu ngejelasin tentang dunia sneakers yang menuju transisi kematian. Bahkan mulai banyak banget hype atau tren-tren yang lagi naikin sepatu kulit ini. Dan buat kalian yang belum nonton video Detective Shoe-nya, gue saranin nonton dulu supaya kalian paham. Gue taruh linknya di sini. Nah, supaya kalian mungkin gak keliru buat beli sepatu kulit atau sepatu pantofel yang bagus itu kayak gimana, di sini gue bakal ngejelasin tentang satu poin yang dijelasin di video Shoepedia sebelumnya, di mana poin tersebut ngebahas tentang shape dari sepatu kulit tersebut. Dan di video kali ini gue bakalan ngasih perbandingan secara shape dari bentuk sepatu kulit yang murah dan mahal secara lebih mendetail. Yang mungkin buat orang awam itu masih melihat sepatu kulit itu bentuknya ya gitu-gitu aja, mau mahal ataupun murah. Padahal bentuk ini adalah salah satu faktor yang paling penting buat menunjang kenyamanan kalian waktu pakai sepatu kulit ini. So let's get it started. Jadi di video Shoepedia sebelumnya, gue sama Dimas ngebahas tentang perbandingan sepatu kulit yang mahal dan juga yang murah. Dimana salah satu faktornya yang Dimas sebutkan adalah shape-nya atau dari bentuknya. Dimana sepatu kulit murah itu cenderung bikin shape yang asal jadi aja. Sementara sepatu kulit yang mahal itu bikin shape-nya yang benar-benar proper, yang menjunjung tinggi nilai estetika dari sebuah bentuk sepatu kulit. Dan mungkin masih banyak banget dari kalian yang agak kebingungan itu bentuknya bedanya kayak gimana, bentuk yang bagus tuh kayak gimana. Dan di video kali ini gue bakalan bahas, kita langsung datengin 3 sepatu kulit yang cukup terkenal di Indonesia. Yang sebelah kiri ini ada Buccheri, lalu di tengah gue ini ada dari Kopu Footwear, yang terakhir ini ada dari Fortuna Shoes. Siapa yang nggak kenal Fortuna Shoes? Jadi buat permulaan gue bakalan ngelihat perbandingan antara sepatu ini dulu deh, supaya transisinya lebih jelas ya kelihatannya bentuknya, dari Buccheri dan juga dari Fortuna Shoes. Kalau misalnya kalian perhatikan, si Fortuna Shoes ini punya lekukan-lekukan yang indah banget, yang nyesuaiin sama bentuk kaki si customernya. Dibandingin Buccheri yang cenderung bentuknya itu kaku dan ada patahan-patahan yang nggak smooth. Kalau misalnya kalian perhatiin lebih detail, itu bagian sini Buccheri itu cenderung kelihatan lurus-lurus aja, gitu-gitu aja. Cuman nyesuaiin, nyempit di bagian heel-nya aja. Tapi kalau misalnya kalian bandingin sama sepatu Fortuna, ini bener-bener kelihatan lekukan-lekukan di bagian bagian pinggang kakinya, dimana ini menyesuaikan dengan bentuk kaki si usernya. Tuh, bisa lihat, wah cakep banget. Terus kalau misalnya di bagian samping sini, kalau dilihat dari bagian samping ya, si Buccheri transisi turunnya itu lebih kasar. Jadi kalau misalnya gua tarik garis, itu ada dari sini lurus, terus patah ke bagian sini. Jadi sudut derajat kemiringannya tuh bener-bener tajam, jelas. Dan ini salah satu mungkin nilai minus di sebuah sepatu perkulitan. Apakah sepatu dengan patahan-patahan seperti ini udah pasti nggak estetik? Nggak juga. Ada beberapa sepatu yang memang dibuat sengaja dengan patahan-patahan seperti ini, tapi punya transisi yang lebih smooth lagi. Kalau kita bandingin sama yang Fortuna Shoes, dia punya lekukan yang cakep banget sih. Nice. Jadi transisi dari atas ke bawahnya itu benar-benar punya lekukan yang bagus banget dan bisa menyesuaikan sama kaki penggunanya. Lalu kita masuk ke bagian heel dulu deh. Dari bagian sininya aja, dari lubang sepatunya, si Fortuna ini benar-benar bisa menyesuaikan sama shape heel kita. Ini bagian ankle yang kalau misalnya kalian perhatiin di bagian kaki kalian itu cenderung menyempit gitu ke atas. Sementara si Buccheri itu
tidak punya lekukan seperti itu. Ada, tapi mungkin tidak tidak sejelas Fortuna. Dan ini tuh bisa jadi salah satu faktor kalau sepatunya juga mudah buat lepas gitu kalau ketika kalian memakai sepatu Buceri ini. Next, mungkin kalian berpikir kalau misalnya emang perbandingan harga itu berpengaruh juga ya, karena ini harganya jauh, yang Fortuna 3.500.000 dan yang Buceri ini 919.000 kalau misalnya kalian cek di websitenya. Kita bandingin sama sepatu yang lebih murah guys, yaitu Hoka Footwear. Hoka Footwear ini harganya lebih murah dibandingin sama Buceri Cirio ini. Harganya cuma 850.000 aja, alias lebih murah 69.000 dibandingin sama Buceri. Tapi dengan harga yang lebih murah, si Hoka itu memperhatikan shape yang lebih proper dibandingin sama Buceri. Kalau misalnya kalian perhatikan di bagian heelnya ini udah ngebentuk mengerucut ke atas gitu bagian heelnya. Lalu kalau misalnya kalian lihat dari samping, si Hoka ini udah mulai ngebentuk bagian pinggang dari sepatunya. Dan bagian sampingnya, kalau misalnya kalian perhatiin dibandingin sama yang Fortuna, ini sudah mulai mendekati, tapi mungkin ada beberapa sudut yang masih belum smooth gitu dibandingin sama yang Fortuna ini. Tapi kalau misalnya dibandingin sama yang Buceri, jelas Hoka ini masih punya shape sepatu yang lebih baik dengan harga yang lebih murah. Next, mungkin kalau misalnya kita perhatikan di bagian konstruksinya, konstruksi dari sepatu Buceri seharga 919.000 ini cuman pakai cementing aja, alias cuman dilem aja. Dimana kita tahu kalau misalnya konstruksi lem ini adalah konstruksi yang paling lemah di antara konstruksi sepatu kulit lainnya, kayak Black Stitch, ada juga Bologna Stitch, ada juga yang paling ultimate itu adalah Goodyear Welt. Sementara itu, si Hoka dengan harga yang lebih murah itu punya konstruksi yang sama, yaitu cementing. Cuman, Hoka ini punya keunggulan di bagian materialnya. Kalau misalnya kalian perhatiin, jadi si Buceri ini punya pori-pori kulit yang lebih besar dibandingin sama Hoka yang terlihat lebih mulus. Dua-duanya full grain leather, alias kulit asli juga, cuman si Buceri ini, entah apa penyebabnya, mungkin dari penyamakannya dan lain-lain, punya pori-pori yang lebih besar terbuka, dimana ini jadi salah satu minus ketika kalian mau menyemir sepatunya. Karena ketika kalian nyemir sepatu dengan pori-pori yang lebih besar ini, untuk menghasilkan kulit selembut Fortuna ini, itu membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingin sama kulitnya Hoka Footwear ini. Oh iya, gue juga pengen ngeliatin salah satu mungkin estetika di dunia persepatuan tentang konstruksi dari sepatu itu sendiri, yaitu konstruksi Goodyear Welt yang kalian bisa lihat sendiri ini rapih banget. Dan mungkin kalau misalnya gue lihat dari jahitannya, mereka mungkin pakai jarak 4 atau 5 SPI ya, atau stitch per inch, yang bener-bener mulus banget, indah banget. Dan inilah keindahan yang kalian bayarkan untuk membeli sebuah sepatu mahal. Selain itu, sepatu dengan konstruksi seperti ini juga merupakan salah satu konsep sepatu slow fashion ya. Jadi bisa ramah lingkungan dan juga repairable. Kalau misalnya kalian punya sepatu dengan konstruksi seperti ini dan rusak sebagian solnya, itu bisa kalian lepas dengan mudah dan ganti dengan sol yang baru, yang ketika di repair, voila, hasilnya sama seperti baru lagi. Sustainable iya, fashionable iya, apalagi yang kurang? Oh ya, ada satu lagi hal yang lupa gua sampein. Shape yang diaplikasikan di sepatu kulit ini sudah menjamin kenyamanan customer ketika memakai sepatu mereka. Jadi kalau misalnya kalian lihat sepatu ini cenderung nyempit gini, ketika kalian pakai ini nggak sempit guys, jadi bener-bener lebar di sini dan kaki kalian tetap bisa bergerak dengan bebas. Jadi kalau misalnya kalian punya anggapan pakai sepatu pantofel itu sempit atau panas, nggak sepenuhnya benar. Dan itu juga jadi salah satu poin kenapa shape dari sepatu kulit ini adalah salah satu poin penting untuk menentukan murah atau mahalnya sebuah sepatu. So, pastiin kalau misalnya kalian pengen beli sepatu kulit, lihat dulu shape-nya, pahami dalam-dalam, terus sesuaikan sama bentuk kaki kalian dan mungkin kebutuhan kalian. Jangan sampai kalian beli sepatu dengan harga mahal yang nggak worth it. Contohnya adalah sepatu Hoka Footwear ini dengan harga yang lebih murah dibandingin Buceri, bisa ngasih shape yang benar-benar comfortable buat kaki kalian. Lalu apakah gue bilang sepatu Buceri ini nggak worth it? Ya itu sebenarnya preferensi masing-masing aja. Apakah kalian senang sama brandnya atau enggak?
ya terserah kalian. Tapi kalau misalnya kita bahas secara teknis, sudah jelas Koku jauh lebih worth it dibandingin Buceri yang harganya 69.000 lebih mahal. Dan itu adalah salah satu alasan kenapa sekarang gue seneng banget sama sepatu kulit. Nilainya bisa lebih objektif. Kalau misalnya kalian tahu, kalian pasti pernah nemu sneakers yang dijual dengan harga yang mahal, yang desainnya mungkin gitu-gitu aja, atau konstruksinya juga nggak sebagus yang kalian kira. Dengan embel-embel sejarah dan juga nilai historical brandnya, justru sepatu kulit itu bisa dinilai jauh lebih objektif dari konstruksi, material, dan juga teknik craftsmanship sepatu ini. Walaupun kalian brand sepatu baru yang nggak punya nilai sejarah, selama konstruksinya bagus, teknisnya bagus, dan materialnya bagus, kalian bisa jual sepatu dengan harga mahal. Mungkin segitu aja video Shupedia kali ini. Mudah-mudahan membuka mata kalian dan kalian bisa jadi lebih paham untuk gak beli sneakers yang itu-itu aja. Jangan lupa subscribe channel kita dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video bedah sepatu Koku dan Fortuna dari kita. Tolong tepuk tangan heula tuh. Like dan share video ini jika bermanfaat. Gue Erik pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya. Adios. Sampai ketemu di video selanjutnya. Adios.